Teknologi Pertanian, Prodi D4 Manajemen Perkebunan. Jadi sekarang saya mengajak teman-teman yang menonton video ini, kita mengutarakan pendapat kita terkait hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Oke. Apa itu hak? Silakan teman-teman jawab dulu. 3, 2, 1. Oke, mantap. Jadi, hak menurut saya pribadi adalah sesuatu yang harus individu peroleh setelah ia melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban menurut saya konsekuensi individu atau kelompok ketika sudah mendapatkan hak. Mungkin itu dari saya. Terkait kewajiban ini, ada beberapa orang berpendapat bahwasannya kewajiban ini harus didahulukan dalam konteks kita bernegara. Itu menurut beberapa orang. Dan kalau menurut saya pribadi, antara hak dan kewajiban ini mereka berjalan harus seiring. Karena jika tidak ada hak, maka seseorang tidak perlu melakukan kewajiban. Sebaliknya, jika seseorang tidak melakukan kewajibannya, maka seseorang juga tidak harus memperoleh hak. Pertanyaan saya untuk teman-teman yang menonton video ini, apakah teman-teman semua sudah melaksanakan kewajiban terhadap negara kita? Dan apakah teman-teman memperoleh hak dari kewajiban yang teman-teman lakukan? Silakan jawab di kolom komentar. Oke. Selanjutnya, kalau dari diri saya pribadi, saya merasa saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, dan saya juga sudah memperoleh hak saya sebagai warga negara Indonesia. Namun tidak sedikit juga beberapa warga negara kita yang tidak mendapatkan hak, namun mereka juga melakukan kewajiban mereka. Itu mungkin untuk mereka-mereka yang tinggal atau yang berpemukiman di daerah-daerah terpencil, sehingga mereka tidak merasakan kesejahteraan. Mungkin itu dari pendapat saya sendiri. Pertanyaannya, kalau dari saya sendiri, apa kewajiban saya sebagai warga negara sehingga saya pantas untuk memperoleh hak? Dari saya sendiri, kewajiban saya yang saya sudah lakukan, pertama, saya menghormati para pahlawan yang telah gugur dahulunya mendahului kita. Terus yang kedua, saya menghargai perbedaan baik suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Untuk hak yang sudah saya peroleh, saya bisa melanjutkan pendidikan di Indonesia, di negara kita. Terus saya memperoleh nilai dari apa usaha saya untuk belajar. Itu menurut saya hak saya. Mungkin itu hak saya. Terus kita masuk ke yang berikutnya, yaitu dalam tradisi budaya Indonesia dahulunya, Nusantara dipimpin oleh raja-raja. Kita lebih dituntut untuk memenuhi kewajiban sebelum kita memperoleh hak. Ini namanya tidak berjalan seiring, tidak harmonis. Karena apa? Karena kita dituntut untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru kita memperoleh hak. Itu terjadi pada zaman Nusantara dipimpin oleh raja-raja. Sebagai contoh hak dan kewajiban, warga negara yang bersifat timbal balik atau priprokalitas adalah hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang bersifat timbal balik, yaitu atau biasa disebut dengan priprokalitas, di mana warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini terdapat di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berisi, atas dasar hak ini negara berkewajiban memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak pada warga negara. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya.
Jika ada salah kata dalam pengucapan tingkah laku saat di depan kamera, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.